Di bawah langit cerah Semarang, sinar matahari menyapa Lawang Sewu, bangunan bersejarah dengan ratusan pintu dan cerita masa lalu. 4 sahabat, Lina, Bima, Sari, dan Dani, berjalan melewati gerbang bangunan itu, tertawa riang. Libur sekolah baru saja dimulai, dan mereka ingin mengisi hari dengan petualangan. Lina, 16 tahun, berambut pendek dan selalu membawa kamera, adalah pemimpin tak resmi kelompok ini. Dengan semangat seorang calon jurnalis, ia bersorak, "Hari ini kita bikin konten foto terbaik untuk akun kita." Bima, 17 tahun, yang selalu mengenakan kacamata dan suka membaca buku sejarah, mengangguk setuju, meski sedikit skeptis. "Asal jangan cuma foto-foto pintu ya, ini kan cuma gedung tua," katanya sambil tersenyum. Sari, 15 tahun, yang paling pendiam di antara mereka, memegang buku catatannya erat-erat. Ia merasa sedikit gelisah di Lawang Sewu tapi tak ingin ketinggalan. Dani, 16 tahun, dengan topi baseball yang selalu miring, sibuk bercanda. "Kalau ketemu hantu aku duluan yang lari." Tawa Dani memecah suasana. Mereka menjelajahi lorong-lorong Lawang Sewu, mengagumi jendela kaca patri dan pintu-pintu kayu tua. Lina memotret setiap sudut, sementara Bima menceritakan sejarah gedung itu sebagai kantor zaman kolonial. Di sebuah ruangan di lantai 2 yang penuh debu dan berbau kayu lapuk, Lina melihat sesuatu di sudut. Sebuah foto hitam putih tergeletak di lantai, seolah ditinggalkan begitu saja. Ia mengambilnya dan memperlihatkan kepada yang lain. Foto itu menampilkan seorang wanita muda berpakaian kuno, berdiri di depan Lawang Sewu, dengan mata yang tampak, sedih dan memohon. "Siapa ini? Kok fotonya di sini?" tanya Lina, memutar-mutar foto itu. Sari menatapnya lama, merasa perasaan aneh di hatinya, tapi ia hanya menggeleng. "Mungkin cuma foto tua yang jatuh," kata Bima mencoba rasional. Dani dengan nada bercanda menimpali, "Atau foto hantu." Mereka tertawa, tapi Sari meminta Lina menyimpan foto itu. Lina mengangguk, memasukkan foto ke dalam tasnya. Hari itu berakhir dengan mereka pulang sambil bercanda, tak menyadari bahwa foto itu akan mengubah libur mereka menjadi petualangan tak terduga. Tak menyadari bahwa foto itu akan mengubah libur mereka menjadi petualangan tak terduga. Lina, Bima, Sari, dan Dani tiba di rumah Lina malam itu, masih penuh semangat. Di kamar Lina, yang penuh dengan poster petualangan dan buku misteri, mereka duduk melingkar di lantai, meneliti foto hitam putih yang ditemukan di Lawang Sewu. Cahaya lampu meja menerangi wajah wanita dalam foto itu, yang kini terlihat lebih muram dari sebelumnya, seolah matanya mengikuti gerakan mereka. "Kalau ini foto, biasa kenapa rasanya dingin?" tanya Sari, menggigil meski malam itu hangat. Lina, yang tak mudah takut, memegang foto itu lebih dekat. "Mungkin cuma imajinasi kita," katanya, tapi suaranya sedikit ragu. Ia menunjukkan detail kecil di sudut foto. Sebuah tulisan pudar, hampir tak terbaca yang bertuliskan, "Aku menunggu di pintu ke-100. Bima mengerutkan kening. Pintu ke-100? Lawang Sewu kan terkenal karena banyak pintunya. Tapi apa artinya ini? Dani yang biasanya bercanda kini diam, menatap foto itu dengan ekspresi tak biasa. "Tadi di Lawang Sewu aku dengar suara langkah kaki di belakangku pas kita di ruangan itu. Kalian dengar nggak?" Sari mengangguk pelan, wajahnya pucat. "Aku juga merasa seperti ada yang memperhatikan kita." Lina mencoba tetap tenang, mengusulkan untuk meneliti lebih lanjut besok. "Mungkin kita bisa tanya Pak Wahyu, penjaga Lawang Sewu. Dia tahu banyak cerita tentang tempat itu." Mereka setuju, meski hati mereka mulai dipenuhi rasa penasaran bercampur cemas. Saat mereka berpisah malam itu, Lina menyimpan foto di lacinya. Namun di tengah malam ia terbangun oleh suara ketukan pelan dari dalam kamarnya, seolah ada yang memanggil dari kejauhan. Ia memeriksa laci, foto itu masih ada, tapi kini wajah wanita itu tampak lebih jelas dan senyumnya lenyap. Foto itu masih ada, tapi kini wajah wanita itu tampak lebih jelas dan senyumnya lenyap, membuat Lina terpaku di tempat tidurnya malam itu. Cahaya bulan yang masuk lewat jendela kamarnya seolah mempermainkan bayangan.
menciptakan siluet samar di dinding yang menyerupai sosok wanita itu. Lina buru-buru menutup laci, mencoba menenangkan diri, tapi jantungnya berdegup kencang. Ini cuman imajinasi, gumamnya, meski ia tak bisa tidur hingga pagi. Keesokan harinya, ia mengumpulkan Bima, Sari, dan Dani di kafe kecil dekat rumahnya. Wajahnya pucat saat menceritakan kejadian semalam. Sari memeluk buku catatannya, matanya melebar. Aku juga bermimpi aneh tadi malam. Ada wanita yang berdiri di lorong Lawang Sewu memandangku, tapi aku nggak bisa lihat wajahnya. Bima yang biasanya skeptis kini tampak gelisah. Kalian terlalu serius. Mungkin kita cuma kebanyakan dengar cerita hantu. Namun Dani, yang biasanya ceria, mengaku mendengar suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Meski ia tinggal di lantai 3. Ini nggak lucu lagi, Lin, katanya suaranya bergetar. Mereka memutuskan untuk menemui Pak Wahyu, penjaga tua Lawang Sewu yang dikenal ramah namun penuh cerita misterius. Di pos jaga yang sederhana, Pak Wahyu menatap foto yang Lina bawa dengan ekspresi serius. Ini mirip foto dari arsip lama, katanya pelan. Dulu, ada cerita tentang seorang wanita bernama Siti, bekerja di Lawang Sewu zaman kolonial. Katanya, dia hilang tanpa jejak setelah malam yang penuh kabut. Ada yang bilang, rohnya masih mencari sesuatu di sini. Lina merinding tapi rasa penasarannya lebih besar. Apa hubungannya dengan pintu ke-100, tanyanya. Pak Wahyu menggeleng, tatapannya penuh peringatan. Jangan main-main dengan pintu itu. Ada alasan kenapa beberapa lorong di Lawang Sewu selalu dikunci. Saat mereka meninggalkan pos jaga, angin tiba-tiba bertiup kencang, membawa suara seperti bisikan samar yang memanggil nama Lina. Mereka saling pandang, wajah pucat. Di tas Lina, foto itu terasa lebih berat, seolah menyimpan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Foto itu terasa lebih berat di tas Lina, seolah menyimpan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Dan saat mereka melangkah menjauh dari pos jaga Pak Wahyu, langit mendadak mendung, menyelimuti Lawang Sewu dalam bayang-bayang kelabu. Lina berhenti sejenak, merasakan getaran aneh di dadanya. Kalian dengar itu? Tanyanya. Suaranya hampir berbisik. Bima, Sari, dan Dani saling pandang. Tapi sebelum mereka bisa menjawab, suara derit keras terdengar dari arah gedung. Seolah ada pintu tua yang terbuka sendiri di kejauhan, diikuti oleh hembusan angin dingin yang membawa aroma lembab dan usang. Tanpa berpikir panjang, Lina memimpin mereka kembali ke dalam Lawang Sewu. Rasa penasarannya mengalahkan rasa takut. Kita harus tahu apa yang terjadi, katanya meski Sari mencoba menahannya. Lin, Pak Wahyu bilang jangan main-main, protes Sari, tapi Lina sudah melangkah menuju lorong utama. Di sana, di ujung lorong yang remang-remang, mereka melihat sebuah pintu kayu tua dengan nomor pudar di atasnya, 100. Pintu itu sedikit terbuka, meski Pak Wahyu tadi mengatakan semua pintu di lorong ini selalu dikunci. Bima, yang biasanya rasional, kini ragu-ragu. Ini nggak masuk akal, pintu ini seharusnya terkunci. Dani mencoba meringankan suasana dengan bercanda. Mungkin hantu Siti lagi buka pintu buat kita, tapi tawanya terhenti saat lampu lorong tiba-tiba berkedip-kedip, lalu padam total. Dalam kegelapan, sebuah bayangan samar bergerak di dekat pintu ke-100, seperti sosok wanita dalam foto, dengan gaun panjang yang bergoyang pelan. Sari menjerit pelan, memegang lengan Lina erat-erat. Lina mengeluarkan foto dari tasnya, berharap menemukan petunjuk. Tiba-tiba, foto itu terasa panas di tangannya, dan tulisan di sudutnya. Aku menunggu di pintu ke-100, kini bersinar samar dalam kegelapan. Suara bisikan lembut terdengar memanggil nama mereka satu persatu. Lina, Bima, Sari, Dani. Jantungan mereka berdegup kencang. Saat lampu menyala kembali, pintu ke-100 sudah tertutup rapat. Tapi di lantai di depannya, ada bekas jejak, kaki basah yang muncul entah dari mana, menuju ke arah mereka. Mereka berlari keluar dari Lawang Sewu, napas terengah-engah, wajah pucat. Di luar, Lina memandang foto di tangannya, yang kini menunjukkan wanita itu berdiri tepat di depan pintu ke-100, dengan tangan terulur seolah meminta mereka mendekat. Kita nggak bisa abaikan ini, kata Lina, suaranya tegas meski gemetar. Kita harus cari tahu apa yang diinginkan Siti.
Kita nggak bisa abaikan ini, kata Lina. Suaranya tegas meski gemetar, memandang teman-temannya di bawah langit kelabu di luar Lawang Sewu. Kita harus cari tahu apa yang diinginkan Siti. Bima mengangguk pelan, meski wajahnya masih menunjukkan keraguan. Tapi kita harus hati-hati. Apa yang kita lihat tadi, itu nggak wajar. Sari, yang masih memeluk lengannya sendiri, berbisik, aku nggak yakin kita seharusnya ikut campur. Dani berusaha menyembunyikan ketakutannya, mengangguk ke arah Lina. Aku ikut, tapi kalau hantu itu muncul lagi jangan salahkan aku kalau lari. Malam itu mereka berkumpul di rumah Bima, yang memiliki koleksi buku sejarah Semarang. Lina meletakkan foto di meja, dan sekali lagi wajah Siti tampak berubah. Kini matanya seolah menatap langsung ke mereka, penuh keputusasaan. Bima membuka buku tua tentang Lawang Sewu, mencari petunjuk tentang Siti. Ada catatan di sini tentang pekerja zaman kolonial yang hilang, tapi namanya nggak disebutkan, katanya. Menunjuk halaman yang sudah menguning. Katanya beberapa orang merasa terpanggil ke lorong tertentu, lalu menghilang. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu meredup, dan suhu ruangan turun drastis. Dari foto di meja, sebuah bayangan tipis muncul, seperti asap, membentuk sosok wanita yang samar. Kembalikan, milikku. Bisik suara itu, lembut namun menggema, membuat mereka terpaku. Sari menjerit kecil, dan Dani hampir menjatuhkan bukunya. Bayangan itu menunjuk ke arah Lina, lalu lenyap, meninggalkan foto yang kini menunjukkan pintu ke-100 dengan lebih jelas, seolah mengundang mereka kembali. Lina, meski jantungannya berdegup kencang, merasa ada ikatan aneh dengan foto itu, seperti ada sesuatu yang menariknya. Kita harus ke Lawang Sewu lagi, katanya, matanya berbinar dengan tekad. Siti ingin kita menemukan sesuatu. Bima mencoba protes, ini terlalu berbahaya, Lin. Tapi Lina sudah bangkit, memasukkan foto ke tasnya. Saat mereka bersiap pergi, Sari tiba-tiba memegang kepalanya, wajahnya pucat. Aku melihatnya lagi. Dia berdiri di lorong memegang sesuatu yang berkilau, dia bilang. Waktu hampir habis. Di luar hujan mulai turun, dan kilat menyambar, menerangi langit Semarang. Di antara gemuruh petir, mereka mendengar suara samar, seperti tangisan seorang wanita, seolah memanggil dari Lawang Sewu yang jauh. Di antara gemuruh petir, suara tangisan seorang wanita yang samar, seolah memanggil dari Lawang Sewu yang jauh, membuat Lina, Bima, Sari dan Dani terdiam di bawah guyuran hujan. Lina memegang tasnya erat, merasakan foto di dalamnya seolah bergetar, lembut seperti memiliki kehidupan sendiri. Kita nggak bisa menunggu lagi, katanya, suaranya penuh tekad meski wajahnya pucat. Siti mencoba bilang sesuatu. Kita harus kembali ke Lawang Sewu sekarang. Bima memandangnya dengan cemas. Di tengah, badai, ini gila, Lin. Tapi Sari yang biasanya ragu kini berkata pelan. Aku rasa dia nggak akan berhenti memanggil kita kalau kita nggak pergi. Mereka berlari menembus hujan menuju Lawang Sewu, yang kini tampak lebih menyeramkan di bawah kilat yang menyambar. Gerbang besi gedung itu terbuka sedikit, meski seharusnya terkunci malam ini. Di dalam, lorong-lorong gelap terasa lebih dingin dari biasanya, dan lampu-lampu tua berkedip tak menentu. Lina memimpin mereka menuju pintu ke-100, dipandu oleh firasat yang tak bisa dijelaskan. Saat mereka mendekat, angin dingin bertiup kencang di lorong, membawa bau tanah basah dan bunga layu. Tiba-tiba foto di tangan Lina terlepas, melayang sendiri ke arah pintu ke-100, lalu menempel di permukaannya seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Dari balik pintu, suara tangisan Siti terdengar lebih jelas, bercampur dengan kata-kata yang terputus-putus. Bantu, aku, kembalikan. Dani mundur selangkah, wajahnya penuh ketakutan. Ini nggak main-main, kita harus pergi. Tapi Lina sudah memegang gagang pintu. Sebelum ia bisa membukanya, pintu itu berderit terbuka sendiri, memperlihatkan ruangan kecil yang penuh debu, dengan cermin tua di dinding. Di cermin, pantulan mereka lenyap digantikan oleh sosok Siti, yang kini berdiri dengan gaun basah, memegang sebuah liontin berkilau yang tampak patah. Matanya memohon, tapi ada urgensi dalam tatapannya,
seolah waktu mereka semakin menipis. Sari tiba-tiba pingsan, jatuh ke pelukan Bima. Saat mereka panik mencoba membangunkannya, cermin itu bergetar, dan liontin di tangan Siti di cermin tampak berkedip lalu menghilang. Lina merasa sesuatu tergenggam di tangannya. Liontin yang sama dingin seperti es entah bagaimana muncul dari foto. Suara Siti menggema lagi lebih keras. Temukan yang hilang sebelum malam purnama. Saat mereka membawa Sari keluar dari Lawang Sewu, hujan reda, tapi langit tetap gelap. Lina memandang liontin di tangannya, menyadari bahwa mereka telah terikat pada misteri yang jauh lebih besar dan berbahaya dari yang mereka bayangkan. Lina memandang liontin patah di tangannya, menyadari bahwa mereka telah terikat pada misteri yang jauh lebih besar dan berbahaya dari yang mereka bayangkan saat malam semakin gelap di luar Lawang Sewu. Liontin itu, dengan ukiran bunga yang pudar, seolah berbisik tentang rahasia masa lalu. Di rumah Bima, tempat mereka berkumpul setelah kejadian menegangkan, Sari masih lemas setelah pingsan, wajahnya pucat. Aku melihatnya lagi di cermin, katanya lirih. Siti bilang kita harus menemukan bagian lain dari liontin itu, atau sesuatu yang buruk akan terjadi sebelum malam purnama. Lina mengangguk, merasakan beban tanggung jawab. Kita harus cari tahu apa yang hilang dan kenapa Siti terperangkap. Liontin ini kuncinya. Bima, yang biasanya rasional, kini terlihat gelisah. Tapi kita nggak tahu apa-apa tentang liontin ini, dan malam purnama cuma 3 hari lagi. Dani mencoba menyembunyikan ketakutannya, menimpali. Kalau kita nggak lakukan apa-apa, apa Siti bakal ngikutin kita selamanya? Suaranya bergetar, tapi ia tetap berusaha tersenyum. Mereka memutuskan untuk meneliti liontin dan sejarah Siti. Lina mengusulkan untuk kembali ke Lawang Sewu, tapi Bima menolak keras. Kita hampir celaka tadi. Kita cari petunjuk di tempat lain dulu. Mereka sepakat untuk mengunjungi perpustakaan kota esok pagi, berharap menemukan arsip tentang pekerja Lawang Sewu zaman kolonial. Namun, malam itu saat Lina tidur, ia bermimpi. Berjalan di lorong Lawang Sewu yang tak berujung. Siti muncul di ujung lorong, memegang liontin utuh dan berkata, "Kamu yang dipilih, jangan gagal." Tiba-tiba, lorong itu dipenuhi kabut tebal, dan Lina terbangun dengan napas tersengal, mendapati liontin di tangannya bersinar samar di kegelapan. Keesokan paginya, di perpustakaan, mereka menemukan buku tua tentang Lawang Sewu yang menyebutkan seorang wanita bernama Siti Rahayu yang menghilang pada tahun 1920 setelah kehilangan liontin berharga, hadiah dari seseorang yang ia cintai. Buku itu juga menyebutkan legenda tentang pintu ke-100 sebagai gerbang ke dunia lain yang hanya terbuka pada malam purnama. Saat Lina membaca, sebuah halaman buku robek sendiri, dan angin dingin menyapu ruangan, membawa bisikan, "Cepat, dia tahu kalian mencari." Meja tempat mereka duduk bergetar, dan liontin di saku Lina terasa panas, seolah memperingatkan bahwa sesuatu orang atau kekuatan lain sedang mengawasi mereka. Meja tempat mereka duduk bergetar, dan liontin di saku Lina terasa panas, seolah memperingatkan bahwa sesuatu orang atau kekuatan lain sedang mengawasi mereka, membuat bulu kuduk Lina berdiri. Perpustakaan yang tadinya sepi kini terasa mencekam, dengan bayangan-bayangan samar bergerak di sudut ruangan. Kalian merasa itu? Bisik Dani, suaranya gemetar saat ia menunjuk ke arah jendela, di mana kabut tebal tiba-tiba menyelimuti kaca, meski hari itu cerah. Sari memegang lengan Bima erat-erat, matanya penuh ketakutan. Kita harus pergi sekarang, katanya. Tapi Lina menggeleng tegas. Kita nggak bisa lari. Siti bilang waktu kita hampir habis. Mereka buru-buru mengemasi buku dan berlari keluar, tapi di lorong perpustakaan, langkah mereka terhenti. Foto di tangan Lina mulai memancarkan cahaya redup, dan gambar Siti di dalamnya berubah. Kini ia tampak berdiri di tengah kabut, dengan sosok gelap di belakangnya, seperti bayangan pria yang mengintai. Dia nggak sendirian, gumam Lina, jantungannya berdegup kencang. Tiba-tiba, semua pintu di lorong itu berderit, membuka dan menutup sendiri dengan keras, seolah ada kekuatan yang ingin menjebak mereka. Dani mencoba membuka pintu keluar, tapi gagangnya terasa membeku. Seperti disentuh es Sari, yang mulai panik,
Tiba-tiba berhenti dan menatap kosong. Aku dengar dia lagi, katanya suaranya seperti dalam trans. Siti bilang, bagian lain liontin ada di ruang bawah tanah Lawang Sewu, di balik pintu ke-100. Tapi ada yang nggak mau kita menemukannya. Sebelum mereka bisa bertanya, Sari tersentak. Kembali sadar, wajahnya pucat seperti kertas. Bima yang biasanya skeptis kini memegang buku catatannya dengan tangan gemetar. Kalau ada yang menghalangi Siti, berarti kita nggak cuma berurusan dengan hantu, tapi sesuatu yang lebih jahat. Lina memimpin mereka keluar melalui pintu darurat yang akhirnya terbuka, tapi di luar, kabut masih menyelimuti jalanan, dan suara langkah kaki berat terdengar di belakang mereka, seolah mengikuti. Liontin di saku Lina berdenyut seperti detak jantung, dan saat ia melirik ke belakang ia melihat bayangan gelap, sosok pria tanpa wajah, berdiri di ujung jalan, lalu lenyap seketika. Kita harus ke ruang bawah tanah itu, kata Lina. Suaranya penuh tekad meski ketakutan menjalar di nadinya. Tapi kita harus siap, apapun yang menunggu kita di sana. Mereka saling pandang, menyadari bahwa petualangan ini kini bukan lagi sekadar rasa ingin tahu, melainkan perjuangan untuk mengungkap rahasia yang bisa mengubah nasib mereka. Mereka saling pandang, menyadari bahwa petualangan ini kini bukan lagi sekadar rasa ingin tahu, melainkan perjuangan untuk mengungkap rahasia yang bisa mengubah nasib mereka saat malam menjelang di Semarang yang diselimuti kabut. Lina memegang liontin patah erat-erat, merasakan denyutannya yang semakin kuat, seolah mendesak mereka untuk bergerak. Kita nggak punya banyak waktu, katanya, suaranya penuh tekad. Malam purnama tinggal 2 hari lagi. Kita harus ke ruang bawah, tanah Lawang Sewu besok. Sari mengangguk pelan, meski matanya masih dipenuhi ketakutan. Tapi sosok gelap itu, apa dia akan menghentikan kita? Bima, yang mulai kehilangan keraguan skeptisnya, menimpali. Kita perlu rencana. Kita nggak bisa masuk begitu saja. Malam itu mereka berkumpul di kamar Lina untuk menyusun strategi. Dani membawa senter dan peta kasar Lawang Sewu yang ia gambar dari ingatan. Ruang bawah tanah katanya cuma bisa diakses lewat pintu ke-100, tapi lorong menuju sana nggak pernah dibuka. Katanya mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Saat mereka berbicara, foto di meja Lina tiba-tiba bergetar, dan suara bisikan Siti terdengar lagi. Lebih jelas, dia akan menghentikan kalian. Lindungi liontin. Tiba-tiba, semua jendela di kamar Lina berderit, membuka sendiri, dan angin kencang menyapu masuk membawa aroma bunga layu yang menyengat. Foto itu melayang dari meja lalu jatuh, menunjukkan gambar baru. Siti berdiri di lorong bawah tanah dengan sosok gelap di belakangnya. Tangannya mencengkeram sesuatu yang berkilau. Bagian lain dari liontin, Sari tiba-tiba memegang kepalanya, wajahnya pucat. Aku melihatnya, sosok gelap itu. Dia marah karena kita punya liontin. Dia bilang kita nggak boleh masuk ruang bawah tanah. Lina mencoba menenangkannya, tapi tiba-tiba lampu kamar padam, dan di kegelapan, mereka mendengar suara langkah kaki, berat di luar rumah, mendekat lalu berhenti tepat di depan pintu. Dani menyalakan senter tapi cahayanya redup, seolah ditelan oleh sesuatu. Dari luar, sebuah bayangan tinggi tanpa wajah terlihat samar melalui jendela, lalu lenyap meninggalkan tulisan di kaca yang muncul seperti ditulis oleh uap, kembalikan, atau kalian akan terjebak selamanya. Lina memegang liontin lebih erat, merasa tanggung jawab yang kini tak bisa dihindari. Kita nggak bisa mundur, katanya. Suaranya bergetar, tapi penuh tekad. Besok kita masuk ke ruang bawah tanah, apapun risikonya. Mereka saling mengangguk meski ketakutan menyelimuti hati mereka. Di luar, kabut semakin tebal, dan suara tangisan Siti terdengar samar, seolah memohon agar mereka tidak menyerah. Meski sesuatu yang jauh lebih kuat sedang menunggu di ujung lorong, kabut semakin tebal di luar, dan suara tangisan Siti yang samar, seolah memohon agar mereka tidak menyerah, bergema di hati Lina, meski sesuatu yang jauh lebih kuat sedang menunggu di ujung lorong. Di kamar Lina, keempat sahabat itu duduk dalam diam. Liontin patah di tangan Lina terasa semakin berat, seolah menyerap ketakutan mereka. Kita nggak bisa tunda lagi, kata Lina, matanya menyala dengan tekad. Besok malam kita masuk ruang bawah tanah.
Kita cari bagian lain leontin itu. Bima mengangguk meski wajahnya tegang. Tapi kita butuh lebih dari senter. Kita perlu tahu apa yang kita hadapi. Sari, yang masih gemetar, berbisik, "Aku takut, tapi aku nggak mau Siti terus menderita." Pagi itu mereka kembali ke Lawang Sewu, membawa peta Dani dan sebuah jurnal tua dari perpustakaan yang menyebutkan bahwa ruang bawah tanah adalah tempat penyimpanan barang berharga pekerja zaman kolonial. Di gerbang, Pak Wahyu menatap mereka dengan cemas. "Kalian yakin mau masuk ke sana? Lorong bawah tanah nggak pernah dibuka sejak puluhan tahun lalu," katanya, suaranya penuh peringatan. Lina menunjukkan leontin dan wajah Pak Wahyu berubah. "Itu, milik Siti Rahayu. Kalian harus hati-hati. Ada yang menjaga rahasianya." Saat mereka melangkah ke lorong menuju pintu ke-100, udara menjadi semakin dingin, dan lampu-lampu di lorong mulai berkedip-kedip. Foto di tangan Lina tiba-tiba bersinar terang, menerangi lorong dengan cahaya kebiruan yang menyeramkan. Dari dalam foto, suara Siti terdengar putus-putus. Dia tahu, dia datang, lindungi leontin. Tiba-tiba, pintu ke-100 di ujung lorong berderit terbuka lebar, dan kabut hitam mengalir keluar, membentuk sosok gelap tanpa wajah yang kini lebih jelas. Seorang pria tinggi dengan mantel tua, tangannya mengulurkan cengkeraman kosong. Dani menjerit mundur hingga menabrak dinding, sementara Bima berteriak, "Jangan dekat-dekat." Kabut itu menyelimuti mereka, membuat mereka sulit bernapas, dan suara langkah kaki berat menggema di lorong. Lina merasa leontin di tangannya membakar, dan tiba-tiba ia mendengar suara Siti di kepalanya. "Jangan biarkan dia mengambilnya." Dalam kepanikan, Sari tersandung dan jatuh, dan saat Bima mencoba menolongnya, kabut membentuk dinding di sekitar mereka, memisahkan Lina dari yang lain. Di depan Lina, sosok gelap itu muncul. Matanya, meski tak terlihat, terasa menusuk. "Kembalikan!" Suaranya menggema. Bukan dari mulut, tapi dari dalam pikiran Lina. Foto di tangannya jatuh, dan gambar Siti kini menunjukkan dia terperangkap dalam kabut, berjuang melawan sosok gelap itu. Lina berteriak memanggil teman-temannya, tapi suaranya tenggelam dalam gemuruh angin. Saat ia memungut foto, pintu ke-100 tertutup dengan keras, meninggalkan mereka terpisah di lorong yang kini terasa seperti labirin tanpa akhir. Leontin di tangannya berdenyut lebih cepat, seolah menghitung mundur menuju malam purnama, dan Lina tahu bahwa mereka harus menemukan cara untuk bersatu kembali dan menghadapi sosok gelap itu sebelum waktu benar-benar habis. Leontin di tangan Lina berdenyut lebih cepat, seolah menghitung mundur menuju malam purnama, dan ia tahu mereka harus menemukan cara untuk bersatu kembali dan menghadapi sosok gelap itu sebelum waktu benar-benar habis. Tapi lorong Lawang Sewu kini terasa seperti labirin yang hidup. Dinding-dindingnya bergeser pelan, dan suara gemuruh rendah menggema dari bawah tanah. Lina berdiri sendirian, foto di tangannya memancarkan cahaya kebiruan yang lemah, menunjukkan Siti yang kini tampak semakin lemah terperangkap dalam kabut hitam. "Bima, Sari, Dani!" teriak Lina, tapi suaranya memantul tanpa jawaban seolah lorong menelannya. Di sisi lain labirin, Bima, Sari, dan Dani berusaha mencari jalan keluar. Kabut hitam masih mengelilingi mereka, dan setiap langkah terasa seperti berjalan dalam lingkaran. Sari memegang lengan Bima, suaranya gemetar. "Aku dengar Siti lagi. Dia bilang kita nggak boleh menyerah, tapi sosok gelap itu semakin kuat." Dani yang berusaha tetap tenang, menyalakan senternya, tapi cahayanya hanya menerangi dinding-dinding yang kini dipenuhi ukiran aneh, simbol bunga yang sama seperti di leontin. "Ini nggak masuk akal," katanya, suaranya nyaris putus asa. Lorong ini berubah-ubah. Sementara itu Lina mencoba mendekati pintu ke-100, tapi setiap kali ia melangkah, pintu itu seolah menjauh, dan suara sosok gelap menggema di kepalanya. "Kamu tidak akan pernah sampai. Kembalikan leontin." Tiba-tiba, lantai di bawahnya bergetar, dan bayangan pria tanpa wajah muncul di depannya, lebih nyata dari sebelumnya. Tangannya mengulurkan cengkeraman kosong. Lina mundur. Jantungannya berdegup kencang, tapi leontin di tangannya bersinar terang, seolah melindunginya. Dalam sekejap, bayangan itu lenyap, tapi foto di tangannya jatuh,
dan gambar Siti kini menunjukkan dia berlutut, wajahnya penuh air mata, dengan tulisan baru di sudutnya. Hanya satu jalan tersisa. Lina menyadari bahwa semua usaha mereka mencari petunjuk, kembali ke Lawang Sewu, melawan ketakutan, belum cukup. Sosok gelap itu terlalu kuat, dan kabut di lorong semakin tebal, membuatnya sulit bernapas. Di sisi lain, Bima menemukan pintu kecil tersembunyi di dinding, tapi saat ia mencoba membukanya, suara Siti terdengar di kepala mereka semua. "Jangan masuk, itu jebakan." Dani, yang sudah kehilangan kesabaran, berteriak, "Kita nggak bisa terus begini. Kita harus pilih, cari Lina atau masuk ruang bawah tanah sekarang." Sari menangis pelan, merasa terpecah antara ketakutan dan keinginan untuk membantu Siti. Lina, yang masih sendirian, memegang liontin erat-erat, merasakan panasnya menyebar ke tangannya. Ia tahu mereka harus bersatu kembali, tapi labirin ini seolah dirancang untuk memisahkan mereka. Di tengah keputusasaan, ia mendengar suara Siti, lemah namun jelas. "Percaya pada ikatan kalian. Hanya itu yang bisa menembus kegelapan." Lina menutup mata mencoba fokus, tapi di kejauhan, suara langkah kaki sosok gelap semakin mendekat, dan pintu ke-100 kini bersinar redup, seolah menantangnya untuk membuat pilihan terakhir yang tak pernah ia bayangkan. Di kejauhan, suara langkah kaki sosok gelap semakin mendekat, dan pintu ke-100 bersinar redup, seolah menantang Lina untuk membuat pilihan terakhir yang tak pernah ia bayangkan. Sementara kabut hitam di lorong Lawang Sewu semakin menyesakkan. Lina berdiri sendirian, liontin di tangannya berdenyut dengan panas yang hampir tak tertahankan, seolah mendesaknya untuk bergerak. Foto di lantai menunjukkan Siti, wajahnya kini penuh keputusasaan, dengan tulisan baru yang muncul samar. "Hanya satu yang bisa masuk." Lina tersentak menyadari bahwa pintu ke-100 mungkin hanya akan mengizinkan satu orang untuk masuk ke ruang bawah tanah. Memaksanya memilih antara dirinya sendiri atau menyerahkan liontin kepada sosok gelap. Di sisi lain, labirin, Bima, Sari, dan Dani terjebak di lorong yang semakin sempit. Dinding-dindingnya bergerak lebih cepat seolah ingin menelan mereka. Senter Dani mati total, dan suara bisikan Siti kembali terdengar di kepala mereka. "Ikatan kalian jangan putus." Tapi suara itu terputus oleh tawa rendah yang mengerikan dari sosok gelap, yang kini muncul di ujung lorong, bayangannya lebih besar dan lebih nyata. "Kalian tidak akan pernah sampai," suaranya menggema, membuat Sari menangis pelan. Bima mencoba menenangkannya, tapi ia sendiri gemetar. "Kita harus cari Lina, dia nggak bisa sendirian." Dani yang mulai putus asa berteriak, "Tapi kita nggak tahu jalan, lorong ini seperti hidup." Tiba-tiba, dinding di dekat mereka membuka celah kecil, memperlihatkan tangga menurun yang gelap menuju ruang bawah tanah. Cahaya kebiruan dari liontin. Lina terlihat samar di kejauhan, dan mereka berlari ke arahnya. Tapi kabut hitam menghalangi, membentuk wajah-wajah samar yang berbisik, "Pilih. Korbankan satu, atau kalian semua terjebak." Sari menjerit, merasa visinya dipenuhi gambar Siti yang memohon, sementara Bima mencoba membuka celah itu lebih lebar, tapi tangannya terasa seperti membeku. Sementara itu, Lina mendekati pintu ke-100, tapi sosok gelap muncul lagi. Kali ini begitu dekat hingga ia bisa merasakan hawa dingin dari kehadirannya. "Berikan liontin, atau temanmu tak akan pernah keluar," katanya. Suaranya seperti angin yang menusuk pikiran. Lina memandang foto, yang kini menunjukkan Siti terkurung dalam kabut, dan tiba-tiba ia mendengar suara teman-temannya dari kejauhan, memanggil namanya. Dengan panik, liontin di tangannya bersinar terang, tapi panasnya kini terasa seperti peringatan. Jika ia masuk sendirian, ia mungkin bisa menyelamatkan Siti, tapi teman-temannya akan terjebak di labirin selamanya. Lina menutup mata, air mata mengalir di pipinya. "Aku nggak bisa kehilangan mereka," bisiknya. Tapi suara Siti terdengar lagi, lemah. "Pilih dengan hati, atau semua akan hilang." Pintu ke-100 berderit, membuka sedikit, dan kabut hitam mengalir keluar, membawa aroma bunga layu yang menyengat. Lina tahu bahwa pilihan yang ia buat sekarang, masuk sendirian atau menunggu teman-temannya,
akan menentukan nasib mereka semua. Dan sosok gelap itu menunggu, siap merebut Liontin jika ia salah langkah. Lina tahu bahwa pilihan yang ia buat sekarang, masuk sendirian atau menunggu teman-temannya, akan menentukan nasib mereka semua. Dan sosok gelap itu menunggu, siap merebut Liontin jika ia salah langkah. Saat pintu ke-100 memancarkan cahaya kebiruan yang mencekam, kabut hitam di sekitarnya semakin tebal, membawa aroma bunga layu yang menyengat, dan suara langkah kaki sosok gelap bergema lebih keras, seolah mendekati dari segala arah. Lina memegang Liontin erat, merasakan panasnya membakar telapak tangannya, sementara foto di lantai menunjukkan Siti yang kini hampir lenyap dalam kabut. Hanya matanya yang masih terlihat, penuh keputusasaan. Di sisi lain labirin, Bima, Sari, dan Dani berjuang melawan dinding yang terus bergerak. Suara mereka parau memanggil Lina. Sari tiba-tiba berhenti, visinya dipenuhi gambar Siti yang memohon. Dia akan mengambil segalanya, jangan biarkan Liontin jatuh. Sari menangis, merasa beban yang tak bisa ia tanggung. Bima, dengan tekad yang mulai goyah, menemukan ukiran bunga di dinding yang cocok dengan Liontin. Ia menekannya, dan dinding itu bergeser, membuka lorong sempit menuju cahaya kebiruan pintu ke-100. Cepat, teriaknya, tapi kabut hitam menyusup, membentuk wajah-wajah menyeramkan yang berbisik, kalian terlambat. Lina, di depan pintu ke-100, mendengar suara teman-temannya dari kejauhan, tapi sosok gelap kini berdiri di hadapannya. Lebih nyata dari sebelumnya, tubuhnya seperti bayangan yang hidup, matanya kosong, namun penuh kemarahan. Berikan Liontin, atau mereka akan hilang selamanya. Suaranya mengguncang lorong, dan foto di tangan Lina tiba-tiba terasa berat, seolah menariknya ke pintu. Dalam kepanikan, ia mendengar suara Siti, lemah namun mendesak. Hanya kamu yang bisa masuk. Tapi ikatan kalian adalah kuncinya. Lina menyadari bahwa masuk sendirian mungkin akan membebaskan Siti, tapi bisa mengorbankan teman-temannya, yang masih terjebak di labirin. Tiba-tiba, kabut membentuk cengkeraman dingin di kaki Lina, menariknya, mendekati pintu ke-100. Ia berteriak, mencoba melawan, tapi Liontin bersinar terang, dan gambar Siti di foto kini menunjukkan dia memegang bagian lain Liontin, seolah menunjukkan bahwa jawabannya ada di ruang bawah tanah. Di saat yang sama, Bima, Sari, dan Dani berhasil mencapai ujung lorong, melihat Lina di depan pintu. "Jangan masuk, Lin," teriak Bima, tapi suaranya tenggelam dalam gemuruh kabut. Sosok gelap itu tertawa, suaranya menggema seperti badai. "Pilih sekarang, atau kalian semua menjadi milikku." Lina menangis, jantungannya berdegup kencang. Ia tahu pilihan terakhirnya adalah masuk ke pintu ke-100 sendirian, mempertaruhkan dirinya untuk menyelamatkan Siti dan teman-temannya, atau menyerahkan Liontin kepada sosok gelap untuk menjamin keselamatan mereka, tapi itu berarti mengkhianati Siti. Dengan tangan gemetar ia melangkah menuju pintu, merasakan kabut menyelimuti tubuhnya, dan suara teman-temannya memudar, digantikan oleh tangisan Siti yang semakin lemah, seolah waktu benar-benar telah habis. Dengan tangan gemetar, Lina melangkah menuju pintu ke-100, merasakan kabut menyelimuti tubuhnya. Suara teman-temannya memudar, digantikan oleh tangisan Siti yang semakin lemah, seolah waktu benar-benar telah habis. Liontin di tangannya bersinar terang, namun panasnya kini terasa seperti beban yang menghancurkan, dan foto di lantai menunjukkan Siti yang hampir lenyap. Hanya bayangan samarnya yang tersisa, memohon dengan mata penuh air mata. Sosok gelap berdiri, di ambang pintu bayangannya kini begitu nyata, dengan suara yang mengguncang lorong. "Berikan Liontin atau kalian semua akan terperangkap di sini selamanya." Lina terhenti, jantungannya berdegup kencang. Ia mendengar jeritan Bima, Sari, dan Dani dari kejauhan, tapi kabut hitam kini membentuk dinding tebal, memisahkan mereka sepenuhnya. Di dalam kepalanya, suara Siti berbisik, hampir tak terdengar. "Hanya keberanianmu yang bisa mematahkan kutukan ini." Tapi setiap langkah menuju pintu ke-100 terasa seperti melawan arus air yang tak terlihat, dan sosok gelap itu melangkah lebih dekat, tangannya mengulurkan cengkeraman dingin yang membuat napas Lina tersengal. Foto di tangannya tiba-tiba retak, dan gambar Siti lenyap meninggalkan tulisan terakhir.
korbankan Liontin atau korbankan dirimu. Di sisi lain labirin, Bima, Sari, dan Dani terperangkap dalam lorong yang semakin menyempit. Dinding-dindingnya kini dipenuhi bayangan wajah-wajah pucat yang berbisik, "Kalian gagal, kalian terlambat." Sari menangis, merasa visinya dipenuhi oleh Siti yang memudar, sementara Bima memukul dinding dengan putus asa, mencoba membuka celah yang kini tertutup. Rapat. Dani, yang kehilangan semangatnya berbisik, "Apa kita salah mempercayai Siti? Mungkin kita harus menyerah." Tapi tiba-tiba, ukiran bunga di dinding bersinar redup, dan suara Siti terdengar samar di kepala mereka. "Jangan lepaskan ikatan kalian, itu satu-satunya harapan." Lina, di depan pintu ke-100, menyadari bahwa semua usaha mereka mencari petunjuk, melawan kabut, mencoba bersatu telah gagal melawan kekuatan sosok gelap. Pilihan terakhirnya kini jelas namun mengerikan. Ia harus masuk ke pintu ke-100 sendirian, membawa Liontin untuk menemukan bagian lainnya dan membebaskan Siti. Tapi itu berarti mempertaruhkan dirinya sendiri. Mungkin terperangkap selamanya di ruang bawah tanah. Atau ia bisa menyerahkan Liontin kepada sosok gelap, menyelamatkan teman-temannya, tapi mengkhianati Siti dan membiarkan kutukan itu berlanjut. Dengan air mata mengalir, Lina memegang Liontin, merasakan denyutannya yang kini lemah, seolah mencerminkan harapan yang memudar. Sosok gelap itu tertawa, suaranya mengguncang jiwa. "Pilih sekarang atau kalian semua menjadi milikku." Pintu ke-100 terbuka lebar, memperlihatkan kegelapan yang tak berujung, dan kabut hitam menarik. Lina lebih dekat, sementara suara teman-temannya menjadi bisikan samar di kejauhan. Di detik terakhir, Lina menutup mata, menggenggam Liontin dan berbisik, "Aku percaya pada ikatan kami." Sebelum melangkah masuk, pintu menutup di belakangnya dengan dentuman keras yang mengguncang seluruh lawang. Sewu. Di detik terakhir Lina menutup mata, menggenggam Liontin dan berbisik, "Aku percaya pada ikatan kami." Sebelum melangkah masuk, pintu ke-100 menutup di belakangnya dengan dentuman keras yang mengguncang seluruh lawang sewu, meninggalkan keheningan yang mencekam. Lina mendapati dirinya di ruang bawah tanah yang gelap. Udaranya berat dengan bau tanah basah dan bunga layu. Liontin di tangannya bersinar lemah, menerangi ruangan kecil dengan dinding batu yang dipenuhi ukiran bunga yang sama. Seperti di Liontin, di tengah ruangan, sebuah peti tua berdiri, terkunci rapat, dan di atasnya bayangan Siti muncul. Wajahnya pucat namun penuh harapan. "Kamu datang, tapi dia sudah dekat," bisik Siti, suaranya gemetar. Di luar, Bima, Sari, dan Dani terpaku di depan pintu ke-100 yang kini terkunci. Kabut hitam masih menyelimuti lorong. Sari menangis, merasa bersalah karena tidak bisa menghentikan Lina. "Kita harus masuk, kita nggak bisa biarkan dia sendirian," katanya, memukul pintu dengan tangan gemetar. Bima, dengan tekad baru, mencari-cari di dinding, menemukan ukiran bunga yang bersinar samar. "Ini pasti kuncinya," katanya, menekan ukiran itu, dan pintu berderit pelan membuka celah kecil. Tapi sosok gelap muncul lagi, bayangannya kini lebih besar, suaranya menggema. "Kalian tidak akan pernah menyatukannya." Kabut hitam menyerang, membuat mereka sulit bernapas, tapi Dani berteriak, "Kita nggak akan menyerah." Dan mereka berjuang, masuk melalui celah itu. Di ruang bawah tanah, Lina mendekati peti, merasakan Liontin berdenyut lebih cepat. Tiba-tiba, sosok gelap muncul di belakangnya. Tangannya mengulurkan cengkeraman dingin. "Liontin itu milikku." Suaranya mengguncang ruangan, membuat dinding bergetar. Lina memegang Liontin erat, menolak menyerah, dan suara Siti terdengar lagi. "Buka peti, bagian lainnya ada di sana." Dengan tangan gemetar, Lina mencoba membuka peti, tapi kunci itu seolah menolak, dan kabut hitam mulai membentuk wajah-wajah menyeramkan di sekitarnya, berbisik, "Kamu gagal, waktu habis." Tiba-tiba, Lina mendengar suara teman-temannya dari atas tangga. "Lina, kami di sini," teriak Bima. Cahaya Liontin semakin terang, dan Lina merasa kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Ia menekan Liontin ke kunci peti, dan dengan bunyi klik pelan peti terbuka, memperlihatkan bagian lain Liontin yang berkilau lembut.
Tapi sosok gelap itu meraung, dan ruangan dipenuhi angin kencang, mencoba menarik bagian liontin itu darinya. Lina memegang kedua bagian liontin, merasakan ikatan dengan teman-temannya yang kini mendekat dan berbisik. "Kami bersatu, Siti. Kami akan membebaskanmu." Cahaya dari liontin tiba-tiba meledak, mendorong kabut hitam menjauh, dan sosok gelap itu menjerit melemah untuk pertama kalinya, tapi Lina tahu perjuangan mereka belum selesai. Cahaya dari liontin tiba-tiba meledak, mendorong kabut hitam menjauh, dan sosok gelap itu menjerit, melemah untuk pertama kalinya. Tapi Lina tahu perjuangan mereka belum selesai, karena ruang bawah tanah Lawang Sewu masih berguncang dengan kekuatan yang tak terlihat. Lina memegang kedua bagian liontin, yang kini berdenyut serentak, seolah memanggil satu sama lain. Tapi peti di depannya mulai bergetar, dan suara Siti terdengar lemah. Satukan mereka, sebelum dia bangkit kembali. Sosok gelap, meski melemah, masih mengintai di sudut ruangan. Bayangannya berkedip-kedip seperti api yang hampir padam. Namun matanya yang kosong, masih penuh ancaman. Di tangga menuju ruang bawah, Tanah, Bima, Sari, dan Dani berjuang melawan kabut hitam yang mencoba mendorong mereka kembali. Ukiran bunga di dinding tangga bersinar lebih terang, seolah menunjukkan jalan. Tapi setiap langkah terasa seperti melawan angin badai. Sari, yang masih gemetar, tiba-tiba mendengar suara Siti di kepalanya. "Kalian adalah kuncinya. Jangan biarkan ikatan kalian putus." Ia menarik napas dalam, berteriak, "Kita harus sampai ke Lina." Bima dan Dani mengangguk, memegang tangan satu sama lain, dan dengan tekad baru mereka menerobos kabut, akhirnya mencapai ruang bawah tanah. Lina tersentak mendengar langkah teman-temannya. "Kalian di sini," katanya, air mata haru mengalir di pipinya. Tapi kegembiraan mereka terhenti ketika sosok gelap meraung kembali, suaranya mengguncang dinding. "Kalian tidak akan pernah menyatukannya." Kabut hitam membentuk pusaran di sekitar peti, mencoba menarik kedua bagian liontin dari tangan Lina. Bima berlari mendekat, memeriksa peti, dan menemukan ukiran bunga yang cocok dengan liontin. "Coba satukan di sini," katanya, tapi saat Lina mencoba menyatukan kedua bagian, liontin itu memancarkan panas yang menyengat, membuatnya hampir menjatuhkannya. Sari tiba-tiba melangkah maju, matanya penuh tekad meski ketakutan masih terlihat. "Siti bilang ikatan kita adalah kuncinya. Kita harus lakukan ini bersama." Mereka berempat memegang liontin bersama-sama, tangan mereka bersentuhan, dan cahaya kebiruan memenuhi ruangan, mendorong kabut hitam menjauh. Sosok gelap menjerit lebih keras, bayangannya kini retak-retak, tapi ia masih berusaha menyerang, membuat peti berguncang hebat. "Sekarang," teriak Lina, dan mereka menekan liontin ke ukiran di peti. Dengan bunyi klik keras, kedua bagian liontin menyatu, memancarkan cahaya menyilaukan yang mengusir sosok gelap ke sudut ruangan. Tapi saat cahaya memudar, bayangan Siti muncul di depan mereka. Wajahnya penuh rasa terima kasih, namun juga urgensi. "Kalian telah menyatukan liontin, tapi kutukan belum sepenuhnya hilang," katanya, suaranya hampir memudar. "Bawa liontin ke cermin di ruang ini, hanya di sana kutukan bisa dipatahkan." Ruangan tiba-tiba berguncang lagi, dan cermin tua di dinding bersinar redup, menunjukkan bayangan Siti yang terperangkap di dalamnya, sementara sosok gelap mulai bangkit kembali, lebih kuat dari sebelumnya, seolah malam purnama memberinya kekuatan terakhir untuk menghentikan mereka. Ruangan tiba-tiba berguncang lagi, dan cermin tua di dinding bersinar redup, menunjukkan bayangan Siti yang terperangkap di dalamnya, sementara sosok gelap mulai bangkit kembali, lebih kuat dari sebelumnya, seolah malam purnama memberinya kekuatan terakhir untuk menghentikan mereka. Lina, Bima, Sari, dan Dani berdiri bersama, memegang liontin yang kini utuh, cahayanya berkedip-kedip seperti mercusuar di tengah badai. "Kita harus ke cermin itu," kata Lina. Suaranya penuh tekad meski kabut hitam kembali mengalir dari sudut ruangan, membentuk cengkeraman yang mencoba menarik liontin dari tangan mereka. Sosok gelap itu meraung, suaranya mengguncang jiwa. "Kalian tidak akan pernah membebaskannya." Bayangannya kini menjulang tinggi, hampir menyentuh langit-langit ruang bawah tanah, dan dinding-dinding mulai retak, seolah Lawang Sewu sendiri menolak kehadirannya. Sari, yang masih gemetar, memegang tangan Dani erat-erat,
berbisik, kita harus percaya pada Siti dan pada kita. Bima mengangguk, matanya penuh tekad. Bersama, kita kuat. Katanya, mendorong mereka mendekati cermin meski angin kencang dari kabut hitam mencoba menghalangi. Di cermin, bayangan Siti semakin jelas, tangannya terulur seolah menjangkau mereka. Letakkan liontin di cermin, lepaskan aku. Katanya suaranya penuh harapan namun mendesak. Lina melangkah maju, tapi sosok gelap itu muncul di depan cermin. Bayangannya kini menyerupai pria dengan mantel tua. Wajahnya masih tersembunyi, tapi auranya penuh kemarahan. Liontin itu milikku, dia tidak akan pernah bebas. Teriaknya dan kabut hitam membentuk pusaran yang menarik Lina ke belakang. Tapi teman-temannya menahannya, tangan mereka saling menggenggam, membentuk rantai yang tak terputus. Dengan napas tersengal, Lina menekan liontin ke permukaan cermin, dan cahaya menyilaukan meledak, menerangi ruangan. Sosok gelap menjerit, tubuhnya retak seperti kaca, dan kabut hitam mulai memudar. Di cermin, Siti tersenyum, wajahnya kini penuh kedamaian. Kalian telah mematahkan kutukan. Terima kasih, katanya, dan bayangannya perlahan memudar, digantikan oleh pantulan Lina dan teman-temannya. Liontin itu berhenti berdenyut, menjadi benda biasa, dan ruangan menjadi sunyi. Hanya aroma bunga layu yang samar tersisa. Tiba-tiba, pintu ke-100 terbuka lebar, memperlihatkan lorong yang kini terang benderang, bebas dari kabut. Mereka berpelukan, air mata haru mengalir, menyadari bahwa mereka telah membebaskan Siti dari kutukan yang mengikatnya selama puluhan tahun. Saat mereka melangkah keluar dari Lawang Sewu, malam purnama di atas memancarkan cahaya lembut, seolah merayakan kemenangan mereka. Lina memandang liontin di tangannya, kini hanya kenangan dari petualangan mereka dan berkata, "Kita berhasil, karena kita bersama." Lina memandang liontin di tangannya, kini hanya kenangan dari petualangan mereka dan berkata, "Kita berhasil, karena kita bersama." Sementara cahaya bulan purnama memeluk mereka di luar Lawang Sewu, seolah merayakan kemenangan atas kegelapan. Keempat sahabat, Lina, Bima, Sari, dan Dani, berdiri dalam diam. Napas mereka masih tersengal, namun hati mereka dipenuhi kelegaan. Udara malam terasa lebih ringan, bebas dari aroma bunga layu yang sebelumnya menghantui. Namun, di dalam hati, Lina, ada perasaan bahwa cerita ini belum sepenuhnya selesai. Keesokan harinya, mereka kembali ke Lawang Sewu untuk mengembalikan liontin ke tempatnya. Merasa itu adalah cara untuk menghormati Siti. Di pos jaga, Pak Wahyu menatap mereka dengan kagum. "Kalian melakukan sesuatu yang luar biasa," katanya, suaranya penuh rasa hormat. Malam ini, Lawang Sewu terasa berbeda, lebih damai. Ia menceritakan bahwa para pengunjung pagi itu melaporkan lorong-lorong terasa lebih terang, dan suara-suara aneh yang biasanya terdengar telah hilang. Lina tersenyum, tapi saat ia meletakkan liontin di dekat pintu ke-100, ia merasakan getaran lembut, seolah Siti mengucapkan terima kasih terakhir. Di rumah Lina malam itu, mereka berkumpul untuk merenungi petualangan mereka. Foto yang dulu berhantu, kini hanya menunjukkan gambar Lawang Sewu yang kosong, seolah Siti telah benar-benar pergi. Tapi saat Lina memegang foto itu, sebuah bayangan samar muncul di sudutnya. Bukan Siti, melainkan seorang pria dengan mantel tua, sosok gelap yang telah menghantui mereka. Bayangan itu lenyap seketika, tapi membuat mereka tersentak. "Apa itu tadi?" tanya Dani. Suaranya gemetar. Sari, yang kini lebih berani, berbisik, "Mungkin dia belum sepenuhnya pergi, tapi kita sudah melemahkan kekuatannya." Bima membuka buku catatannya, menunjukkan catatan tentang Siti Rahayu. "Aku menemukan sesuatu di arsip perpustakaan. Siti kehilangan liontin itu karena seseorang, mungkin pria itu, mencurinya darinya. Itu sebabnya dia terperangkap dalam kutukan." Lina mengangguk, menyadari bahwa keberanian mereka tidak hanya membebaskan Siti, tapi juga mematahkan lingkaran kepedihan yang mengikat masa lalu. Namun saat mereka berbicara, angin malam bertiup pelan melalui jendela, membawa aroma bunga layu yang samar, seolah mengingatkan bahwa beberapa rahasia Lawang Sewu masih tersembunyi. Lina menatap teman-temannya,
Matanya penuh tekad. Kita belajar sesuatu dari ini, katanya, suaranya penuh emosi. Keberanian kita, ikatan kita, itu yang membuat kita menang. Tapi kita harus tetap waspada. Siapa tahu apa lagi yang ada di luar sana. Di luar, bulan purnama masih bersinar, tapi di kejauhan, suara langkah kaki samar terdengar. Seolah masa lalu belum sepenuhnya menutup pintunya. Di luar, bulan purnama masih bersinar, tapi suara langkah kaki samar yang terdengar di kejauhan, seolah masa lalu belum sepenuhnya menutup pintunya, membuat Lina, Bima, Sari, dan Dani saling pandang dengan hati yang masih gelisah. Di kamar Lina, mereka duduk dalam lingkaran. Liontin yang kini tak lagi bersinar diletakkan di tengah meja, seolah menjadi pengingat akan perjuangan mereka. Foto yang dulu berhantu kini benar-benar kosong, hanya menunjukkan lawang sewu yang sunyi. Tapi Lina merasa ada sesuatu yang belum selesai. Kita sudah membebaskan Siti, katanya, suaranya penuh emosi. Tapi aku masih merasa dia ingin kita tahu lebih banyak. Bima, yang kini lebih terbuka pada hal-hal yang tak bisa dijelaskan, membolak-balik buku catatannya. Aku pikir sosok gelap itu, mungkin dia bagian dari cerita Siti yang kita belum pahami. Mungkin dia orang yang menyakitinya dulu. Sari, yang kini lebih percaya diri setelah menghadapi ketakutannya, menambahkan, aku nggak lagi melihat visi Siti, tapi tadi malam, aku bermimpi tentang lorong lawang sewu yang terbuka, dan ada bunga-bunga, layu di lantai seolah Siti meninggalkan pesan terakhir. Dani, yang biasanya bercanda, kini serius. Kalian dengar berita? Katanya lawang sewu sekarang jadi tempat yang lebih ramah. Pengunjung bilang, nggak ada lagi perasaan aneh di lorong-lorong. Mereka memutuskan untuk mengunjungi lawang sewu sekali lagi, ingin memastikan bahwa kutukan benar-benar telah hilang. Di sana mereka bertemu Pak Wahyu, yang tersenyum lebar. Kalian telah mengubah tempat ini, katanya, menunjuk ke arah pintu ke-100 yang kini terbuka sebagai bagian dari tur wisata. Tapi saat mereka melangkah ke lorong, Lina merasakan angin sejuk yang tak wajar. Dan di sudut matanya, ia melihat bayangan samar, bukan Siti, melainkan pria dengan mantel tua, sosok gelap yang pernah menghantui mereka. Bayangan itu lenyap seketika, tapi di lantai mereka menemukan kelopak bunga layu yang tersusun membentuk kata, maafkan. Lina tersentak, menyadari bahwa sosok gelap itu mungkin bukan sekadar musuh, melainkan bagian dari tragedi Siti yang penuh penyesalan. Mungkin dia juga terperangkap dalam kutukan itu, katanya suaranya bergetar. Kita nggak cuma membebaskan Siti, tapi juga memberinya kedamaian untuk memaafkan. Teman-temannya mengangguk, merasakan beban yang selama ini mereka pikul akhirnya terangkat. Namun, saat mereka meninggalkan lawang sewu, angin bertiup lagi, membawa suara bisikan lembut, seolah Siti berkata, terima kasih, kalian telah mengakhiri ceritaku. Di langit, bulan purnama perlahan memudar, tapi di hati mereka, pelajaran tentang keberanian, ikatan, dan pengampunan akan tetap abadi. Di langit, bulan purnama perlahan memudar, tapi di hati Lina, Bima, Sari, dan Dani, pelajaran tentang keberanian, ikatan, dan pengampunan akan tetap abadi, seolah lawang sewu sendiri telah menitipkan kisahnya pada mereka. Beberapa minggu setelah petualangan mereka, keempat sahabat itu duduk di taman dekat rumah Lina, menatap liontin yang kini disimpan dalam kotak kecil, sisa kenangan dari malam purnama yang mengubah hidup mereka. Lina, yang kini lebih bijaksana, memegang foto kosong, yang dulu berhantu berkata, kita nggak cuma menyelamatkan Siti, kita juga menemukan kekuatan dalam diri kita sendiri. Bima, yang dulu skeptis, kini tersenyum lembut. Aku nggak pernah percaya hal-hal seperti ini sebelumnya, tapi sekarang, aku tahu ada hal di dunia ini yang nggak bisa dijelaskan, dan kita menghadapinya bersama. Sari, yang telah mengatasi ketakutannya, menambahkan, Siti mengajarkan aku bahwa keberanian itu bukan soal nggak takut, tapi soal melangkah meski takut. Dani, dengan tawa kecil yang khas, menimpali, dan aku belajar bahwa lari bukan selalu jawaban. Mereka tertawa, tapi di balik tawa itu, ada rasa syukur yang mendalam atas ikatan yang telah mengikat mereka lebih erat. Mereka memutuskan untuk mengunjungi lawang sewu sekali lagi,
ingin melihat bagaimana tempat itu berubah setelah kutukan Siti terpecahkan. Di sana mereka menemukan gedung itu lebih hidup dari sebelumnya. Pengunjung tersenyum, anak-anak berlarian di lorong, dan suasana mencekam yang dulu terasa telah lenyap. Pak Wahyu menyambut mereka dengan mata berbinar. "Kalian telah membawa kedamaian ke tempat ini," katanya, menunjuk ke arah lorong menuju pintu ke-100, yang kini didekorasi dengan bunga-bunga segar sebagai bagian dari tur sejarah. Tapi saat mereka mendekati pintu itu, angin sejuk bertiup pelan membawa aroma bunga layu yang samar, dan sebuah kelopak tunggal jatuh di kaki Lina, seolah pesan terakhir dari Siti. Malam itu, di rumah Lina, mereka berkumpul untuk menulis kisah. Mereka dalam buku catatan Bima, berjanji untuk tidak pernah melupakan petualangan ini. Saat Lina menutup buku, lampu di kamarnya berkedip sebentar, dan di cermin kecil di dinding, bayangan samar Siti muncul untuk sesaat, tersenyum penuh kedamaian, sebelum lenyap sepenuhnya. "Dia benar-benar bebas sekarang," bisik Lina, air mata haru mengalir di pipinya. Tapi di sudut cermin sebuah bayangan kecil lainnya, pria dengan mantel tua, muncul dan menghilang, seolah mengingatkan bahwa beberapa rahasia masa lalu akan selalu ada, tersembunyi di balik pintu-pintu Lawang Sewu. Ketika mereka berjalan pulang di bawah langit malam Semarang, bintang-bintang bersinar terang, seolah merayakan kemenangan mereka. Lina memandang teman-temannya, menyadari bahwa petualangan ini telah mengubah mereka selamanya. "Apapun yang terjadi di masa depan," katanya, suaranya penuh keyakinan, "kita akan menghadapinya bersama, seperti kita menghadapi Siti." Di kejauhan, Lawang Sewu berdiri megah, tidak lagi sebagai tempat yang menakutkan, melainkan sebagai saksi bisu dari keberanian, persahabatan, dan pengampunan yang telah mengukir cerita baru di hatinya.